Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih progres belajarnya? Waktu sudah tidak terasa ya, sudah tahun 2021 lagi, sehingga waktu kita untuk persiapan nanti menghadapi seleksi itu semakin berkurang nih ya. Nanti seleksi yang kita nantikan akan segera tiba, segera muncul. Nah, makanya kita harus mempersiapkan lebih matang lagi teman-teman ya, harus lebih berusaha lagi. Nah, di video kali ini nanti aku akan membahas dulu submateri kompetensi teknis, yaitu mengenai RPP ya, mengenai RPP dulu. Siapkan alat tulisnya beserta bukunya supaya kalian nanti bisa mencatat hal-hal yang penting yang muncul di video ini. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, ayo subscribe dulu supaya nanti kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. Serta share juga video ini ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Tanpa menunggu berlama-lama, mending kita langsung aja ke soal dan pembahasannya. Kita mulai di soal yang pertama. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, atau E. Lembar penilaian. Kita cek di sini intinya itu adalah yang menggambarkan proses dan hasil belajar untuk mencapai kompetensi ya. Berarti di sini itu adalah pengertian dari apa? Proses dan hasil belajar itu termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Berarti kalau kegiatan pembelajaran itu adanya di dalam apa nih teman-teman? Yaitu di dalam RPP. Kita lihat penjelasannya. RPP itu adalah rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sudah jelas ya bahwa di RPP itu berisi tentang kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Berarti jawabannya itu adalah yang B, RPP. Kita lanjut ke soal yang kedua. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari, ini berarti komponen pada RPP. Itu ada apa saja nih teman-teman? Banyak ya. Aku sebutin dulu nih. Komponennya itu ada identitas, terus kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan juga evaluasi. Berarti ada 11 komponen di dalam RPP. Di sini aku untuk mengingatnya itu sering membuat singkatan-singkatan nih teman-teman, jembatan keledai. Pada RPP aku membuat singkatannya itu adalah Iki Kade Injuan Ma Memed Sulangpal. Iki Kade Injuan Ma Memed Sulangpal. I identitas, terus KI KD indikator, juan tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, terus langkah pembelajaran, dan juga evaluasi.
Jadi kalian untuk memudahkan itu bisa membuat singkatan-singkatan yang menurut kalian itu mudah dihafal ya teman-teman, supaya bisa membantu kalian di dalam menghafal dan juga mengingatnya. Kita langsung cek ke jawabannya, manakah yang paling tepat. Yang A, identitas, terus KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, terus mamed, materi, metode, media pembelajaran, benar ini. Terus selanjutnya adalah sulangpal, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nih ya, berarti jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A. Ya, ini sudah sesuai dengan komponen pada RPP. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. E. Silabus untuk pembuatan indikator dalam upaya mencapai ketuntasan belajar siswa. Berarti di sini intinya itu ditanyakannya adalah dijabarkan dari silabus ya. Karena di sini sudah jelas semuanya itu adalah silabus. Tinggal kita cari saja fungsinya itu untuk apa nih dijabarkan dari silabus. Tadi sudah ada ya, kalau kalian masih ingat di pengertian RPP tadi apa? Yaitu adalah di dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, bahwa RPP itu adalah rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Berarti jawabannya itu adalah yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? Yaitu kegiatan pembelajaran. Kita cari. Nah ini dia. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kita lanjut ke soal yang keempat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Kecuali nih teman-teman. Berarti kalau kecuali kita harus tahu dulu ya, prinsip penyusunan RPP itu ada apa saja. Di sini ada 6 prinsip dalam penyusunan RPP nih, dicatat. Yang pertama itu adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Kita cek ke jawaban mana yang bukan termasuk ke dalam prinsip penyusunan RPP. Yang A, memperhatikan kondisi lingkungan siswa. Ini udah jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Ada di A. Bahwa yang A itu tidak ada ya. Memperhatikan kondisi lingkungan siswa bukan merupakan prinsip penyusunan RPP. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang kelima. Perhatikan beberapa komponen dari RPP. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang satu, kompetensi dasarnya itu adalah mengenal kegiatan bermusyawarah.
Indikatornya itu menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah dan tujuan pembelajarannya adalah setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah, prinsip apa ya? Yang tadi ada 6. Kita pilih ini termasuknya ke dalam prinsip apa? Yang A, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Berarti ini bukan ya. Umpan balik dan tindak lanjut itu bisa berupa adanya penguatan, misalkan, terus pengayaan, dan juga remedi. Kalau yang B ini mendorong partisipasi aktif peserta didik, yaitu tentunya harus bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik ya, agar nantinya itu dapat mendorong motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang C, memperhatikan perbedaan individu peserta didik, misalnya seperti kemampuan awal siswa, terus gaya belajarnya itu seperti apa, kebutuhan khususnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus kalau yang D itu adalah keterkaitan dan keterpaduan. Itu bahwa di dalam isi RPP itu harus adanya keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasarnya, terus materinya, indikator, sumber belajar, dan juga penilaian. Dan yang E itu adalah memperhatikan kondisi lingkungan siswa. Ini tidak termasuk ya tadi ke dalam prinsip penyusunan di dalam RPP. Kita kembali lagi ke soal. Berarti ini termasuknya ke dalam prinsip apa nih teman-teman? Cek lagi. Yaitu adalah prinsip keterkaitan dan keterpaduan. Di sini ada keterkaitan antara KD, indikator, dan juga tujuan pembelajaran, yaitu mengenai materi bermusyawarah. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah yang A, waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B, rumusan masalah yang harus didiskusikan, C, jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, yang D, motivasi belajar siswa, dan yang E adalah media yang digunakan dalam pembelajaran. Kita lihat kalau di dalam proses pembelajaran itu menggunakan diskusi pemecahan masalah. Berarti yang faktor yang penting itu yang mana nih teman-teman? Tentunya adalah mengenai masalah yang nantinya itu akan didiskusikan oleh siswa ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu rumusan masalah yang harus didiskusikan. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Fungsi indikator dijadikan penanda dalam A, pencapaian standar kompetensi, B, pencapaian kompetensi dasar, C, pencapaian tujuan pembelajaran, D, pencapaian standar kelulusan, atau E, pencapaian ketuntasan belajar. Di sini fungsi adanya indikator itu adalah digunakan sebagai apa nih teman-teman? Sebagai penanda dalam pencapaian kompetensi dasar. Jadi ketika indikator itu sudah dicapai oleh siswa, berarti tandanya kompetensi dasarnya pun telah dicapai. Jadi indikator itu merupakan pencapaian kompetensi dasar. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut
mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan bimbingan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan acuan, D. Meningkatkan motivasi, atau E. Membuat kaitan. Sini kita lihat, intinya itu adalah guru tuh mengingatkan kembali kepada siswanya mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajarinya sebelumnya. Jadi di sini termasuk kegiatan apa nih teman-teman? Yaitu termasuk ke dalam kegiatan apersepsi ya. Apersepsi itu adalah kegiatan untuk membuat kaitan. Membuat kaitan antara pelajaran yang akan dipelajari pada saat itu dengan pelajaran yang sudah dipelajari di sebelumnya. Tuh, jadi jawabannya adalah yang E, membuat kaitan. Soal yang ke-9, dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar. Betul ya, silabus itu isinya adalah kompetensi dasar. Sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, ini udah benar ya. Jawabannya itu adalah yang A. Kita lihat dulu yang B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Nah, ini yang salahnya. RPP itu bersumbernya dari silabus. Yang C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Silabus juga ini bisa dibuat oleh setiap guru ya. Yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, ini bukan perbedaan ya, melainkan adalah persamaan. Yang E, dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Kalau jawaban yang E ini tidak ada perbedaan dengan RPP-nya ya. Berarti jawabannya adalah yang A nih teman-teman. Lanjut ke soal yang ke-10. Pada sebuah rancangan pembelajaran, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, nah ini panjang-panjang, kita pelajari dulu cara untuk membuat tujuan pembelajaran itu seperti apa nih. Di dalam tujuan pembelajaran itu ada unsur-unsurnya nih teman-teman, yaitu ada A, B, C, D. A itu adalah audience, B adalah behavior, yang C condition, dan yang D itu adalah degree. Audience itu apa nih? Audience adalah peserta didik yang akan belajar. Terus behavior adalah perilaku yang akan dimunculkan setelah selesai memperoleh pembelajaran. Yang condition itu adalah kondisi yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian, dan degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh, yaitu setelah melakukan pengamatan, siswa dapat membuat rantai makanan dengan tepat. Di sini setelah melakukan pengamatan, ini termasuknya itu ke dalam kondisi. Ya, kondisi yang digunakan peserta didik saat dilakukan penilaian. Itu setelah melakukan pengamatan. Dan di sini ada siswa. Siswa itu berarti adalah audiens ya, peserta didik yang akan belajarnya. Siapa nih di sini yang akan belajarnya? Yaitu adalah siswa.
Selanjutnya, dapat membuat rantai makanan. Ini termasuknya ke dalam behavior, yaitu perilaku yang akan dimunculkan setelah selesai memperoleh pembelajaran. Atau lebih jelasnya itu, kalau behavior itu adalah mengenai kemampuan yang akan dicapai oleh siswa itu apa nih teman-teman, yaitu di sini dapat membuat rantai makanan. Sedangkan yang terakhir adalah degree, yaitu tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Ini dengan tepat. Contohnya misalkan dengan tepat, dengan benar, dengan percaya diri, atau yang lainnya ya, masih banyak lagi. Kita lihat lagi ke soal. Berarti kita lihat manakah yang paling lengkap ya mengenai komponen yang ada dalam tujuan pembelajaran. Kita cek yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, berarti ini termasuknya apa? Kondisi. Terus siswa, ini adalah audiens, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Ini adalah apa? Behavior ya, yaitu kemampuan yang akan dicapai. Di sini kurang apa nih teman-teman? Kurang degree-nya ya, itu dengan tepat misalkan atau dengan benar seperti itu. Berarti yang A itu adalah salah, belum tepat ya, belum lengkap. Kita cek yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini kondisi, siswa audiens dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, ini adalah behavior, secara benar. Nah, ini adalah degree. Berarti jawaban yang paling tepat, yang lengkap itu adalah jawaban yang B. Ya, jawaban yang B yang paling benar. Nah, itu dia teman-teman beberapa soal yang dapat aku bahas di video kali ini. Nantikan saja video aku selanjutnya. Nanti aku akan banyak membahas soal mengenai P3K dan juga CPNS. Makanya bagi kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe supaya nanti kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga bunyikan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku ya. Serta komen juga aku mau bahas materi apa lagi nanti di video aku selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.